Halo Juragan, ya di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana sih mendapatkan data porsi kepemilikan asing di setiap saham, ya. Khususnya bagi teman-teman yang senang dengan analisa bandarmologi, ya, itu kan memang eh, data investor asing itu penting sekali karena mereka punya pandangan bahwa kalau kita mengikuti pergerakan investor asing, kita bisa mengikuti harganya mau kemana gitu ya. Misalkan investor asing lagi masuk ya di saham misalkan BBRI yang besar atau Telkom, kita bisa ikut masuk. Nah, itulah salah satu kegunaan dari data ini, data porsi kepemilikan investor asing. Sebenarnya datanya ini mudah didapatkan, kita bisa olah dari KSEI gitu ya. Nah, makanya di video kali ini saya akan coba sharing. Nah, yang pertama adalah kita dapatkan datanya dulu ya dari KSEI. Kalau di Google kita tinggal ketik. Nah, ini saya tadi sudah ketik kepemilikan asing KSEI ya. Nah, di sini linknya. Kita klik saja. Nah, di sini sebenarnya lengkap per bulan ya. Nah, posisi terakhir ini di Agustus dan cukup update ya, cukup update. Nah, kita tinggal download. Oke, kita taruh di desktop. Oke, sudah kita download. Kemudian kita ekstrak dulu. Di sini memang data yang disediakan masih berbentuk teks, makanya perlu kita olah sedikit dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman buka Excel ya, kemudian masuk menu data. Untuk mengimport file yang tadi, pilih menu from text. Nah, ini kita pilih tadi yang sudah diekstrak. Kemudian kita pilih delimited karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa datanya ini sebenarnya formatnya dipisahkan dengan tab berdiri seperti ini ya. Nah, jadi kita harus pilih delimited karena batasnya sudah jelas disediakan oleh KSEI. Nah, di sini kita pilih other, kemudian ketik. Nah, simbol yang bentuknya seperti ini itu biasanya ada di atas keyboard, di atas enter. Ya, di atas enter, kemudian teman-teman masukkan di situ, kita next. Nah, di sini kan kelihatan sudah otomatis terpisah. Nah, kita buat general saja, kemudian finish. Kita taruh di A1. Nah, di sini sudah kelihatan datanya ya. Memang banyak dan banyak sekali kode-kode ya. Sebenarnya teman-teman cukup perhatikan pertama adalah ini. Nah, di sini. Ini harganya ya. Section 6-nya ini kode di KC-nya ini harga, kemudian ini lokal. Nah, di sini adalah total dari kepemilikan lokal. Kita kasih warna misalkan warna kuning ya. Jadi angka ini adalah penjumlahan dari total lokal field yang di sini ya. Itu Oke, 256 ya, persis ya. Di sini 256, di sini 256. Nah, ini jenis-jenis investor lokalnya ya, macam-macam. Ada dana pensiun, asuransi, kemudian ada government, dan sebagainya. Kita tidak perlu tahu detail, yang penting kita tahu porsi lokalnya seberapa banyak. Kemudian untuk asingnya sendiri, itu di field sebelahnya ya, di sini. Nah, kita kasih warna, misalkan warna ungu. Nah, ini total asing. Oke, jadi sudah dapat kita data mentahnya. Nah, inilah yang bisa kita olah. Kita hide saja sebenarnya yang tidak perlu kita tampilkan. Nah, di sini memang yang diberikan oleh KC itu tidak hanya saham, data saham, corporate bond pun juga ada gitu ya, government bond, MTN, mutual fund, sukuk dan sebagainya lengkap. Cuman kita kan hanya butuh data sahamnya saja. Jadi kita filter saja untuk datanya ya kita hanya butuh untuk tipe equity atau saham. Nah, di sini sudah lengkap, ada 735 saham yang sekarang ada di bursa ya dengan kepemilikannya yang bervariasi, kepemilikan asing yang bervariasi. Nah, ini jumlahnya. Nah, untuk tahu porsi asingnya berapa, sederhana, berarti kita tinggal sebentar.
Nah, kita tinggal bagi saja porsi kepemilikan asing, dibagi ya, lokal tambah asing. Dapatlah porsinya 34,38% untuk saham contohnya Ali yang pertama. Nah, ini kita tinggal copy saja ke bawah, terus sampai bawah. Nah, oke, ada 735 saham yang ada di bursa sekarang. Nah, ini. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan butuh analisa foreign investor atau foreign flow ya, yang terkenalnya kita buat saja misalkan searching sederhana untuk biar kita tidak perlu scroll satu-satu. Nah, misalkan kita mau cari saham BBRI. Nah, kita VLOOKUP saja, kita kasih rumus di sini ya. Kemudian kita drag di sini untuk reference-nya sampai bawah. Jangan lupa tekan F4 untuk kunci gitu ya. Kemudian kalau index number-nya itu berarti kita mau ambil field yang di sini, berarti dari sini 1 2 3 4 5 ya, kolom kelima. Kemudian pilihan selanjutnya adalah true atau false ya. Kita pilih false, yaitu exact match. Jadi yang benar-benar menunjukkan refer ke stok tertentu. Nah, ini sebentar. Oh, sorry, ini karena banyak yang di hide. Jadi kita kolom Z ya. Kolom Z itu berarti 25. Karena nah, di sini. Ya, nanti disesuaikan saja teman-teman kalau ini urutan kolomnya ya, karena kita drag dari B ke Z, berarti kan jaraknya kolom ke-25, kolom Z itu kolom ke-25 gitu ya. Ini karena tadi kita hide saja, tidak kita hapus. Nah, inilah database search sederhana untuk tahu porsi kepemilikan asing berapa persen sih. Misalkan kita mau tahu Telkom. 71%, tinggi juga ya. Makanya kalau asing keluar, itu Telkom langsung drop ya, kalau misalkan dalam hari tertentu yang kemarin misalkan contoh waktu jatuh minus 5% ISG, nah ini juga sangat volatile ya dengan investor asing, BMRI. Nah ini saham-saham yang biasa, penggerak ISG kan biasanya tergantung dengan pergerakan investor asing dan digerakkan oleh BMRI, BBCA, BBRI ya, BBNI yang terkenal, nah BBNI hanya setengah ya, dan Telkom. Nah, jadi kita sudah punya perangkat yang menurut saya cukup mumpuni ya, dan cukup update KC-nya untuk bisa kita pakai sebelum masuk ke saham tertentu atau mau screening saham tertentu supaya kita bisa, kalau teman-teman yang senang dengan foreign flow ya ini berarti tools yang wajib. Oke, mungkin sekian dulu sharing dari saya. Jangan lupa subscribe, like ya. Kalau ada pertanyaan bisa di komen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam juragan.